jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini di Indonesia maupun di luar negeri. Shalom dan selamat bergabung dalam kebaktian Minggu 14 Juni 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita karena kasih-Nya yang mulia telah dinyatakan bagi kita. Ia memberi kita berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya. Allah hadir dalam hidup kita dan semangat terus dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kebaktian minggu ini bertemakan diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah. Allah Sang Kasih mengasihi dan memberdayakan seluruh umat-Nya untuk dipakai menjadi utusan di tengah dunia. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Setelah manusia berdosa dan beroleh pembebasan Allah, maka Allah memanggil umatnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setiap kita yang sudah menerima anugerah pengampunan terpanggil merespon panggilan ini, dimulai dari kesadaran dan mensyukuri kasih Allah yang sudah diberikan cuma-cuma dan diwujudkan melalui hidup beriman kepada Kristus. Dengan melakukan hal ini, maka hidup kita telah menjadi utusan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah.
Saudara, seringkali kita lalai menjalankan perintah Tuhan, menyimpang dari kebenarannya dan menyakiti hati Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati untuk doa pengampunan dosa. Diberikan kesempatan bagi saudara-saudara untuk boleh berdoa secara pribadi. Tuhan, jika kami mengingat betapa Engkau memperlakukan kami sebagai milik kepunyaan-Mu yang sangat berharga, kami sungguh malu karena kehidupan kami sangatlah jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Seringkali kami mengeluh ketika menghadapi beban dan kesulitan dalam hidup ini, dan kami tidak bisa memahami rancangan indah yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami juga belum mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan menolong kami untuk hidup dalam tuntunan-Mu, agar kami dapat menjadi utusan-Mu yang mampu mendatangkan shalom di tengah hidup yang penuh dengan keresahan, ketakutan, dan cemar ini. Layakkanlah kami untuk menghadap tatah suci-Mu sekarang ini. Kiranya setiap pujian, doa, dan persembahan yang kami naikkan berkenan kepadamu. Di dalam nama Kristus, penebus kami yang hidup, kami memohon pengampunan ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta celik, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Yang dirasuk dilepas, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Kami berikan kesempatan kepada PW Philadelphia yang akan mempersembahkan pujian virtual.
Terima kasih bagi virtual choir dari Simponi yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, kami beribadah di rumah, tetapi biarlah hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan ini boleh menyentuh setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, tolong kami supaya hidup kami sebagai orang percaya di tengah pandemi ini tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri, tetapi kami boleh menghadirkan tanda kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami, di tempat kerja maupun di rumah, dimanapun kami boleh menyampaikan kabar baik bagi orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah pembacaan firman Tuhan dan perenungannya pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi setiap kita yang mengikuti secara live streaming pada hari ini.
Dan juga selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di waktu-waktu tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Suatu tema yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan di tengah pandemi ini, bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya tidak hanya berdiam diri saja, tetapi kita masing-masing boleh diutus untuk mengabarkan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan ada seorang pemain biola dunia yang terkenal pada masanya di awal abad ke-19 yang bernama Fritz Kreisler. Fritz Kreisler, ia adalah seorang violin alto yang sangat terkenal pada waktu itu. Sebagai seorang yang memiliki banyak karya dan juga memiliki banyak harta, Fritz Kreisler rupanya juga merupakan orang yang sangat dermawan. Ia banyak menyumbangkan uangnya di dalam konser amal ataupun di dalam kegiatan yang lain. Bapak Ibu, suatu kali pada saat perjalanan pulang, ia menemukan sebuah biola yang sangat indah di sebuah toko. Lalu kemudian karena ia tidak memiliki uang saat itu, dia berkata kepada pemilik biola itu untuk kemudian ia mengumpulkan dana terlebih dahulu. Singkat cerita, dana sudah terkumpul, dia kembali lagi ke toko biola, tapi ternyata biolanya itu sudah dibeli oleh seorang kolektor biola. Namun dia tidak patah arang, Bapak Ibu. Dia berhasil menemukan siapa kolektor biola itu. Dia mengejar sampai ke rumahnya dan dia berkata pada kolektor itu, "Pak, bolehkah saya memainkan biola itu sebelum disimpan di dalam kesunyian?" Lalu kolektor biola itu memperbolehkan untuk memainkannya. Pemusik andal itu memainkan musik yang sangat indah sehingga menyentuh hati dari sang kolektor tersebut. Lalu kemudian sang kolektor berubah pikiran. Dia berkata, "Saya tidak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri. Biola ini milik Anda, Pak Kreisler. Bawalah, biarlah semua orang mendengarkan dan merasakan keindahan alunan musik darinya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah demikian juga tentang Injil? Berita Injil atau kabar keselamatan bagaikan harmoni surga yang mempesona. Namun sayangnya Bapak Ibu, berita kabar baik ini ternyata lebih banyak disimpan sendiri daripada diberitakan. Siapa Bapak Ibu yang menyimpan? Saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Namun karena kasih Allah yang besar bagi setiap kita, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang telah menerima kabar baik ini memiliki tugas untuk menyampaikan, meneruskan berita ini kepada orang lain, agar mereka pun mengalami keindahan harmoni surgawi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, maukah kita diutus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Kristus mengabarkan kabar baik ini? Di dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus menyatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ladang sudah menguning siap untuk dituai, namun siapakah yang mau diutus untuk melakukan penuaian tersebut? Yesus juga menyatakan supaya meminta kepada sang tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaiannya itu. Bapak Ibu, terkadang ketika kita berdoa kepada sang tuan yang empunya tuaian, lalu ternyata jawaban doanya adalah kita sendiri yang diutus untuk maju melakukan penuaian.
apakah kita mau dan bersedia melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat meresponi panggilan Tuhan ini dan diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Yang pertama, mari kita belajar untuk memiliki hati yang berbelas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam bacaan kita bagaimana Yesus mewujudkan karya pemberitaan kerajaan Allah. Menarik sekali apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus melihat orang banyak itu bukan hanya melihat secara cepat, namun Yesus memandang mereka dan memahami kenyataan di tengah orang banyak itu. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kelelahan membuat hidup tersiksa. Keterlantaran membuat masyarakat tidak berdaya. Mengapa terjadi demikian? Karena rupa-rupanya banyak para pemimpin agama Yahudi yang ada waktu itu, imam-imam besar, mereka ternyata lebih mementingkan kepentingannya sendiri, memuaskan hawa nafsu mereka, dan mereka abai, sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu, belas kasihan dalam bahasa aslinya adalah diterjemahkan sebagai isi perut. Orang Yahudi menganggap usus-usus perut itu atau isi di dalam perut itu sebagai pusat emosi manusia. Saya juga terpikir demikian Bapak Ibu, kalau kita mungkin merasa grogi gitu ya, demam panggung, mungkin yang kita rasakan adalah mules ya, sakit perut. Dan kadang kita pun kepengen ke belakang tapi nggak keluar apa-apa gitu ya, maaf kata. Nah, inilah orang Yahudi menganggap bahwa isi perut kita, yang ada di dalam perut kita itu adalah sebagai pusat emosi manusia yang mengatur bagaimana manusia itu bertindak. Nah, lalu kemudian secara modern bahasa belas kasihan ini diterjemahkan sebagai compassion. Apa itu compassion? Compassion adalah suatu sikap menanggung sesuatu bersama orang lain, menempatkan diri pada posisi orang yang menderita, turut merasakan penderitaannya, dan mau masuk ke dalam sudut pandang masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Jadi kalau dalam kata lain, compassion ini adalah memakai sepatu orang lain. Kita turut merasakan penderitaannya, kita turut masuk di dalam sudut pandang bagaimana orang tersebut menghadapi masalahnya. Bapak Ibu, ketika Yesus melihat, dia berempati. Yesus melihat orang banyak itu terlantar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Empati dari Yesus inilah melahirkan compassion. Bukan hanya sekedar, aduh kasihan, aduh gimana ya, tapi Yesus turut terjun di dalam perasaan orang banyak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 12 Juni biasanya dirayakan sebagai peristiwa Anne Frank. Anne Frank ini adalah seorang gadis remaja yang pada saat itu hidup di masa Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu, Anne Frank ini mengalami masa remaja yang sangat mencekam. Bagaimana tidak, sebagai keturunan Yahudi, dia dikejar-kejar oleh pemerintahan Jerman pada waktu itu, yang kita tahu dipimpin oleh Hitler. Dan Hitler ingin menggenosida atau membumi hanguskan, melenyapkan orang Yahudi yang ada di Jerman dan seluruh dunia pada waktu itu. Nah, Anne Frank ini memang orang tuanya adalah campuran orang Jerman dan orang Yahudi, namun tetap dia diburu. Beberapa tahun dia tinggal di sebuah penginapan 3 lantai, lalu kemudian dia bersembunyi di sana. Singkat cerita, nggak tahu siapa yang membocorkan, ternyata apartemennya digeledah, dia ditangkap, dibawa ke kamp konsentrasi. Nah, di dalam kamp konsentrasi ini ada suatu kamp yang sangat menyesakkan dan banyak penderitaan di dalamnya.
Namun di dalam konsentrasi Nazi waktu itu, mereka yang tinggal bersama-sama dengan Anne Frank, mereka sangat terberkati dengan kehadirannya. Ada satu testimoni yang mengatakan, ia selalu menangisi kami, sehingga ia menjadi berkat bagi semua orang yang pernah mengenalnya. Bapak Ibu, di tengah-tengah persembunyiannya, di tengah-tengah kamp konsentrasi, Anne Frank ini senantiasa menulis buku harian. Dan buku harian ini sangat terkenal dan banyak diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Bapak Ibu, apa yang membuat Anne Frank tetap menjadi berkat di tengah situasi yang sulit, di tengah penderitaan kamp konsentrasi? Anne Frank tidak pernah lelah untuk berbelas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lelah untuk berbelas kasihan bisa menjadi salah satu dampak dari hidup di dunia yang telah bobrok ini. Besarnya penderitaan manusia dapat menumpulkan perasaan belas kasihan. Bahkan orang yang peka sekalipun akan tumpul belas kasihannya. Namun lelah untuk berbelas kasihan tidak dialami oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, dunia kita hari-hari ini tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pemulihan rohani. Kristus datang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan Ia menantang para pengikutnya untuk melayani bersama-sama dengannya. Dia berdoa agar Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk menjawab berbagai kebutuhan di sekeliling kita, melayani orang-orang yang bergumul dengan kesepian, dosa, dan sakit penyakit. Bapak Ibu, bersediakah kita untuk menjadi utusannya dan melayani seperti Kristus? Kiranya Bapa menolong kita supaya kita boleh melayani Dia dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Lalu kemudian yang kedua, mari kita menjalani panggilan Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius yang kita baca tadi menyebutkan secara detail nama-nama para rasul yang dipanggil dan diutus oleh Yesus. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan di daerah yang berbeda. Dan perbedaan latar belakang ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mereka mewartakan Injil Kerajaan Allah. Setelah pemilihan dilakukan, Yesus memberikan beberapa wejangan supaya mereka boleh melayani orang banyak. Apa saja Bapak Ibu? Di ayat yang kelima dikatakan, para murid seharusnya mengawali perutusan mereka kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Jangan jauh-jauh, tetapi lihat sekelilingmu terlebih dahulu. Lihat mereka yang lelah dan terlantar, layani mereka. Lalu kemudian di ayat yang ketujuh, wejangan apa yang Tuhan berikan, yaitu beritakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan sudah dekat. Maksudnya kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah mereka melalui karya pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-8, Yesus Kristus juga menyatakan bahwa mereka, para murid, juga diberikan kuasa untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda itu harus menunjukkan belas kasihan serta merujuk kepada kerajaan Allah yang sudah hadir dan dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyampaikan pesan penting bagi para murid di dalam menjalankan perutusan itu, yaitu menjalani panggilan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Di sana dikatakan, karena kamu telah memperoleh semua dengan cuma-cuma, maka harus dibagikan dengan cuma-cuma pula. Jangan kita ingin ketika melayani Tuhan kita pengen cuan, karena kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kita juga sampaikan, bagikan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah yang luar biasa indah telah Allah nyatakan di dalam hidup kita. Kasih Allah yang besar telah kita terima di dalam hidup kita.
Maukah kita membagikan itu semua kepada orang di luar sana? Kita telah menerima secara cuma-cuma. Maukah kita membagikannya juga secara cuma-cuma? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menerima dan membagikan secara cuma-cuma kasih karunia Allah merupakan wujud ungkapan syukur kita. Kita telah terlebih dahulu menerima kasih karunia Allah yang besar. Bahkan Yesus telah mati ketika kita masih berdosa, ketika kita masih bergumul di dalam dosa, kita menjadi seteru Allah, Ia telah mati bagi kita. Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Maukah kita meneruskan kepada mereka yang memerlukannya? Di luar sana masih banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan. Di dalam keseharian hidup kita kerap kali melihat orang banyak yang terlantar. Mereka lelah di jalanan, di tempat umum, bahkan mungkin ada di kantor kita, dan mungkin saja ada di rumah kita. Orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih percaya kepada Kristus setengah-setengah. Apakah kita hari-hari ini tergerak oleh belas kasihan untuk menjangkau mereka yang terhilang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk kemudian menjangkau mereka. Jangan takut untuk berbuat baik, jangan menunggu waktu, karena pandemi ini banyak orang yang terlantar, banyak orang yang terhilang. Ada satu pujian yang indah yang mau kita sama-sama dengarkan. Hidup yang
Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tergerak oleh belas kasihan ketika kita melihat mereka yang terlantar dan terhilang? Yang kedua, apakah kita mau dengan rela hati diutus menjalani panggilan Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Allah Bapa memberikan kita hati yang mencerminkan hatinya, yang rela melayani. Dengan kekuatan rohnya yang kudus, kita dapat terus kuat dalam menunjukkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan menderita. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tidak dapat kami pungkiri, di dunia ini sekarang banyak orang yang lelah dan terlantar. Mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Kami sebagai orang percaya diutus untuk menjadi berkat bagi mereka. Namun terkadang Tuhan, langkah kaki kami, tangan kami berat untuk menjangkau mereka. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Dimulai dari keluarga kami, mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin rekan-rekan kami di kantor ataupun dimanapun kami temui, di antara mereka mungkin membutuhkan jawaban atas pergumulan mereka. Ya Tuhan, biarlah kami boleh dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, mau melayani mereka. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi mereka yang terhilang. Ampuni kami ya Tuhan, apabila seringkali kami abai dan lalai. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk doa-doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kami yang mungkin sudah mulai bekerja, kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat untuk tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Kiranya kami juga boleh tetap produktif ketika kami saat ini ada di rumah, dan kiranya Tuhan berkati relasi di antara anggota keluarga, bagaimana orang tua harus mendampingi anak di dalam sekolah yang dilakukan secara online, dan juga di dalam orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya Tuhan, tolong biarlah kami diberikan kekuatan untuk boleh melewati pandemi ini dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap pemerintahan kami yang membuat protokol-protokol tertentu di dalam kegiatan kami hari-hari ini.
Kami berdoa ya Tuhan, kiranya masyarakat luas boleh mentaati protokol yang ada, kiranya kami juga boleh diberikan hikmat untuk juga mentaatinya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan kami, kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat guna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim dokter, tim medis yang saat ini terus dan masih harus berjuang untuk menangani para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan berikan mereka kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap menjadi berkat dimanapun mereka saat ini ditempatkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk para pasien COVID-19, biarlah Tuhan juga berikan mereka hati yang bergembira, sehingga imun daya tahan tubuh mereka menjadi kuat dan mereka dapat pulih dan sembuh. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami dan kami menyerahkan untuk gereja kami di tengah pandemi ini yang banyak sekali melakukan kegiatan secara online. Biarlah Tuhan menolong agar kami juga boleh mengikutinya, pakai setiap sarana dan prasarana, benda-benda mati yang ada, jaringan yang ada, kiranya dapat beroperasi dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Saudara, persembahan saudara dapat dikumpulkan dengan menggunakan amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ada kesempatan atau melalui transfer ke BCA 521-033-5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya dengan memindaikan QR Code yang ada di layar ini. Saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai 2. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Saudara, marilah kita berdoa membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur ini yang kami imani semuanya berasal dari Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menerimanya dan berkenan memakai ini bagi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gerejamu di tempat ini. Kami juga rindu ya Tuhan untuk memakai kami sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk tidak hanya mempersembahkan harta yang kami miliki, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hidup kami agar kerajaan Tuhan dapat dihadirkan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami menyatakan syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ingatlah bahwa sebagai umat yang telah menerima pengampunan, kita diutus untuk menyaksikan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita, agar dunia melihat kemuliaan Allah dalam diri kita. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hidup
yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.